Kita jeda sejenak lah pemirsa dulu mengenai kasus Verdi Sambo dan juga kawan-kawan. Sekarang kita kembali lagi on the right track untuk melihat bagaimana kita menjaring calon pemimpin untuk 2024. Seperti kita ketahui sudah banyak nama-nama calon presiden dan juga calon wakil presiden digadang-gadang. Tapi menariknya untuk calon presiden nama-nama unsur dari perempuan ini menguat. Sebut saja ada Tri Risma hari ini, bahkan aja ada Puan Maharani, ada Sri Mulyani. Tapi kita lihat dulu ini ada survei dari lembaga survei Kedai Kopi mengenai penerimaan publik terhadap calon presiden perempuan pemirsa. Ternyata dari survei tersebut yang dilakukan di bulan November 2021 hingga Agustus 2022 sekitar 55% ya Bang ya. Ini sudah melihat bahwa ada apresiasi atau penerimaan publik untuk capres perempuan. Menarik ya, saya sebagai perwakilan dari perempuan saya suka cita dengan angka ini cukup tinggi 55,5%. Kita lihat berikutnya pemirsa. Nah, ternyata nama-nama yang unggul siapa saja nih? Elektabilitas calon presiden perempuan. Mulai dari Puan Maharani 9,6% dan juga ada nama Megawati Soekarno Putri, Susi Pujiastuti, Kofifa Indar Parawansa, Tri Risma hari ini dan juga Sri Mulyani. Ini memang angka-angka tersebut memang sudah mulai muncul. Itu yang akan saya bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dari lembaga survei Kedai Kopi di sini Bang Henry Satrio. Bang Hensat, apa kabar? Selamat malam. Baik Caca. Ya, setelah itu saya juga sudah tersambung di sini mulai dari Mas Koril Umam bahkan juga Mas Arya Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Caca. Ya. Sebelum saya ke Mas Umam bahkan juga Mas Arya Bima, mungkin saya ingin yang melakukan survei terlebih dahulu. Karena tadi kita sudah melihat ya deskripsi sedikit dari survei yang melakukan, tapi sekiranya luar biasa ya, angka 55,5% tadi bahwa publik menerima calon presiden perempuan. Meskipun calon presiden laki-laki ini kan populer-populer semua ya. Seperti apa? Jadi gini, ini teman-teman Kedai Kopi melakukan survei ini untuk kali pertamanya, walaupun tatap muka tapi nggak pakai kertas nih. Mungkin kami lembaga survei di Indonesia yang pertama tuh yang melakukan itu. Jadi pakai aplikasi namanya CAPI, Computer Assisted Interviewing ya. Dan dilakukan di 34 provinsi tuh. Jadi teman-teman Kedai Kopi ini yang mimpin Mas Kunto kan, dia lulusan Michigan, PhD-nya. Dan memang fokusnya ke presiden perempuan. Walaupun kalau dilihat hasilnya di kedaikopi.co tuh, websitenya Kedai Kopi, ada semua sih elektabilitas yang lain turun naiknya. Kalau penasaran urutannya siapa aja sekarang ya ada di sana gitu. Nah, fokusnya perempuan karena memang ada kekhususan yang spesial tentang bagaimana pemimpin perempuan di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari November ke Agustus memang penerimaannya makin lama makin tinggi. Dari 34% terus menjadi 55% itu loncatan yang menurut saya luar biasa tinggi. Dan tidak bisa lepas akhirnya memimpin perempuan di Indonesia karena ada figurnya dan kebetulan semuanya banyaknya di PDI Perjuangan. Jadi semuanya banyak. Jadi banyaknya ada di PDI Perjuangan. Ya, ada Puan, partainya Mas Mega. Abe, ada Ibu Mega, ada Mbak Puan, ada Risma gitu ya. Dan ini menurut saya hal yang positif juga gitu supaya demokrasi Indonesia bisa lebih dewasa. Dan istimewanya lagi dengan PDI Perjuangan di dalam Trah Soekarno ini kan, dari Megawati Soekarno Putri terus kemudian sekarang ada Puan Maharani. Ini kan Trah Soekarno ini terkenal hebat dalam mengelola partai politik. Bayangan saja Ibu Mega mengelola partai politik dari angka 3%. Kemudian meningkat jauh menjadi 33% waktu di 99 pemilunya. Jadi sebelumnya 3% jadi 33% itu kan lonjakan yang luar biasa. Nah sekarang nampaknya akan dicoba diteruskan kepada anak ideologisnya PDI Perjuangan. Jadi Mbak Puan ini bukan hanya anak ideologisnya Bu Mega tapi juga anak ideologisnya PDI Perjuangan. Dan sejak Rakernas gitu, ini kan surveinya dilakukan setelah Rakernas PDI Perjuangan. Mbak Puan kan nampaknya memang keliling-keliling tuh
sehingga penerimaan masyarakat juga lebih bagus lagi, Caca, lebih tinggi gitu. Mungkin saya ke Mas Umam, boleh dikomentari Mas Umam, di antara calon-calon presiden perempuan tadi yang memang memulai naik elektabilitasnya, yang menarik, yang terbanyak ini dari PDIP. Ini akan menjadi modal kuat yang cukupkah untuk kontestasi 2024, Mas Umam? Ya, Mbak Tata, saya pikir di fase ini survei dari teman-teman di kedai kopi akan menjadi stimulan yang cukup baik bagi partai-partai politik, terutama untuk memberikan ruang afirmasi kepada kaum perempuan di dalam konteks kepemimpinan nasional. Itu poin pertama. Poin kedua, diakui atau tidak, memang kalau misal kita kontekstualisasikan nama figur calon pemimpin dari segmen perempuan, memang lebih banyak terkonsentrasi pada nama yang saat ini berada di PDIP. Oleh karena itu, apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Hendri, sebenarnya itu adalah ekspresi atau penegasan dari proses komunikasi politik yang saat ini mulai dilakukan secara terbuka, terutama oleh timnya Mbak Puan Maharani, untuk menyampaikan pesan-pesan politik secara clear. Hal itu sudah disampaikan mulai titik tekannya misalnya pada kemarin pidato kenegaraan beliau di DPR RI tanggal 16 Agustus. Kemudian dipertegas lagi dalam sebuah momentum di Lampung, kemudian di Sumatera Utara. Artinya apa? Kalau misal kemudian ini terus dilakukan, tentu ini akan menjadi sebuah efek elektoral, insentif elektoral yang akan terus meningkat. Karena bagaimanapun juga, elektabilitas itu sifatnya teknikal. Dia naik dan turun, dan dia bisa dibentuk. Nah, kalau misal Mbak Puan misalnya melakukan ini sejak 1 tahun yang lalu, tentu elektabilitas Mbak Puan akan jauh melampaui dari capaian yang ada saat ini. Dan ini tentu akan menjadi lecutan yang baik bagi teman-teman dari politisi perempuan, khususnya yang memiliki keinginan dan juga passion untuk maju dalam kontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Oke, mungkin saya ke Mas Arya Bima ini ya. Kalau mungkin kita pakai pendekatan gender mainstreaming ini, Mas Arya Bima, sebagai PDIP, partai PDIP dipimpin oleh seorang perempuan, sudah seharusnya dan mungkin harusnya PDIP ini paling kenceng mengendorse calon presiden perempuan. Ada nama Mbak Puan di sana, Risma di sana, bahkan juga masih dengan Ibu Mega. Tapi kuat di sini Mas Hensat mengatakan anak ideologis dari Ibu Mega juga punya potensi untuk ditonjolkan. Mbak Puan, bagaimana Mas Arya Bima? Mbak Puan malah justru tidak kemudian menguatkan diri sebagai putra biologis atau ideologis ya saat ini ya. Saya melihat itu sudah melekat ya bahwa dia justru Soekarno dan Putri Bu Mega. Tapi kematangan dan kedewasaan Mbak Puan justru Mas Arya Bima. Mas Arya Bima. Ya, mungkin sedikit terputus ya, tapi untuk mengisi ini saya ke Mas Hensat terlebih dahulu. Sebenarnya apa faktor yang diinginkan oleh masyarakat terkait calon presiden seperti apa sih yang memang harus muncul dan mereka akan memilih untuk mereka sebagai calon presiden. Tapi mungkin saya akan tanya kepada Mas Arya Bima kembali. Boleh Mas Arya Bima ditambahkan tadi yang sempat terputus? Iya, tadi justru saya melihat Mbak Puan lebih matang dan lebih dewasa ya. Membawa nama Tutu Soekarno dan Putri Ibu Mega ini kadang justru membuat skup gerak Mbak Puan menjadi sangat terbatas. Originalitas, ketulusan dan keikhlasan Mbak Puan saat turun ke bawah itu betul-betul sesuatu yang mulai ditradisikan dan dibiasakan. Awalnya memang agak gagap atau mendapatkan kritikan, bahkan nyinyiran dari sebagian masyarakat yang seolah-olah pencitraan. Tapi saya melihat dengan berkali-kali beliau menerima kritikan publik, saya melihat ada satu korektif yang dilakukan oleh Mbak Puan dengan keinginan betul-betul bagaimana dia harus ikut merasakan dan ikut betul-betul belajar, tidak dia hanya sebagai pemimpin tapi dari para yang
para masyarakat atau rakyat yang dia pimpin. Jadi ini yang membuat perubahan persepsi publik terhadap warna atau persepsi terhadap masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, dan di situ menandakan bagaimana masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam berpolitik, yang seharusnya memang tidak ada penolakan terhadap pimpin perempuan. Nah, dari Mbak Puan sendiri juga tidak antipati terhadap berbagai kritik yang Mas Henry tahu persis bagaimana sejak dia turun ke sawah, setiap kali dia turun ke daerah, plus minus itu selalu ada, dan saya melihat ada keikhlasan dan kerendahan hati untuk mendengar itu semua. Ini yang saya lihat dari cara Mbak Puan mengkomunikasikan kedatangan dia supaya kehadirannya itu dirasakan masyarakat yang dia kunjungi. Dan saat ini memang dia tidak terlalu mentargetkan diri sebagai seorang calon presiden, tapi menempatkan dia sebagai seorang ketua DPR perempuan pertama yang memang sudah saatnya tidak hanya berpikir untuk rakyat, tapi bagaimana berpikir bersama rakyat yang dia pimpin. Itulah sekarang PR yang terus-menerus dilakukan Mbak Puan. Sehingga ruang publik yang awalnya nyinyir, sinis, menghujat, bahkan mencaci maki, itu menjadi sesuatu pelajaran berharga yang akhirnya sekarang cenderung peningkatan kepercayaan terhadap keinginan pembelajaran Mbak Puan sendiri, dan semakin matangnya masyarakat di dalam melihat kepemimpinan wanita, itu cukup paralel ya, cukup terkonek hubungan antara yang melihat sama antara yang terus melakukan pembenahan terhadap lebih politik behavior seorang perempuan atau seorang Puan Maharani. Ini yang saya lihat, dan itu dibarengi dengan mungkin publik juga sudah melihat ya bagaimana kepemimpinan Indonesia juga tidak pernah anti terhadap perempuan. Bahkan di dalam persoalan COVID pun banyak pemimpin-pemimpin dunia yang Mbak Puan juga di dalam berbagai pertemuan pemimpin dunia juga sudah menempatkan pada posisi meleverage yang kompetensinya cukup diakui, tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Saya kira itu yang menurut saya bagaimana suksesnya pemimpin perempuan Indonesia itu tidak bisa lepas dari sejarah. Kalau PDI Perjuangan jelas, karena Ibu Megawati selain pemimpin dia juga ketua umum dan presiden. Baik, seperti kita ketahui pemirsa bahwa kehadiran perempuan dalam demokrasi Indonesia ini memang sangat spesial. Karena memang jumlah pemilih perempuan di Indonesia ini angkanya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Apakah seluruh perempuan Indonesia nanti akan mau memilih calon presiden perempuan pemirsa? Dan nanti mungkin kita akan babaki ya kelebihan dan kekurangan seorang Puan bahkan juga kandidat lainnya sesaat lagi. Ya, karena ini merupakan calon presiden potensial, mungkin ke Mbak Puan terlebih dahulu. Kira-kira apa kekuatan dari seorang Puan, bahkan juga koreksi, masukan, kelemahan dari seorang Puan Maharani? Kalau tentang Mbak Puan, saya rasa Mas Abe itu lebih paham itu. Ya. Jadi Mas Abe aja itu. Okay. Tapi kalau menurut saya, apa yang dilakukan Mbak Puan pasca Rakernas ini, memang menempatkan dia pada posisi yang spesial saat ini. Jadi dari misalnya diawali dengan berbagai hal ya, termasuk pidato nota kesepahaman yang disampaikan 16 Agustus lalu. Itu kan terkaget-kaget masyarakat Indonesia pada saat itu karena sebagai partai politik pemenang pemilu yang memiliki presiden gitu ya, yang artinya petugas partainya jadi presiden, ternyata pada saat itu Puan Maharani menyampaikan kritikan yang menurut saya tajam gitu. Sehingga apa? Nampak sekali PDI Perjuangan sedang ingin bebenah gitu. Jadi kalau misalnya ada case Sambo, kemudian ada BBM yang naik gitu ya, tentu saja itu melukai hati rakyat kecil terutama yang memang menjadi basisnya PDI Perjuangan. Nah ini PDI Perjuangan berusaha untuk memperbaiki itu. Salah satu cara yang paling kentara adalah menolak 3 periode kemarin kan, sehingga memang ingin sekali ada
pergantian pemimpin nanti di 2024 gantian itu. Nah, Mbak Puan ini punya berbanyak hal, terutama menurut saya, kan ini saya selalu ditanya nih, kenapa Mbak Puan sampai hari ini elektabilitasnya masih tertinggal dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto gitu ya, atau bahkan mungkin Ganjar Pranowo gitu. Nah, saya katakan sangat mungkin Mbak Puan ini tegak lurus dengan aturan partai politik yang memberikan hak prerogatif kepada ketua umumnya untuk menentukan siapa calon presidennya. Nah, selama itu belum ditentukan calon presidennya, ini Mbak Puan ini lurus saja jadi ketua DPR, jadi ketua DPP-nya PDI Perjuangan. Dia tidak melakukan pencitraan-pencitraan yang curi-curi start gitu ya, sehingga ya memang elektabilitasnya segini. Dan satu hal lagi menurut saya yang penting, Mbak Puan ini tidak melakukan pencitraan-pencitraan di medsos yang sebetulnya gampang banget dia lakukan bisa, itu. Ya kalau tapi cuma tidak makan di pinggir jalan, kemudian ngezoom di warteg itu nggak ada susahnya sama sekali. Tapi pada saat harus membuktikan kerjanya apa, nah nggak semua calon pemimpin bisa. Drama-drama Caca, Henry Satrio, Mas Abe, Mas Umam, saya yakin jago untuk itu. Baik, karena waktunya singkat 1 menit, Mas Umam, kiranya karakter ini bisa membuat seluruh pemilih perempuan memilih seorang Puan, bahkan juga pemilih laki-laki, atau bagaimana? Mbak Caca, saya pikir sosok seorang perempuan di dalam konteks kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu dalam teori diferensiasi, dalam teori daya saingnya, competitiveness, itu menunjukkan keunikan. Dan keunikan perbedaan itulah yang kemudian akan menunjukkan sisi lain yang kemudian meningkatkan yang menjadi kekuatan dia. Nah, oleh karena itu di level ini seorang Puan tentu akan memiliki kesempatan yang jauh lebih baik. Artinya apa? Dia memiliki kemampuan untuk menunjukkan kepada publik bahwa kekuatan perempuan untuk men-challenge karakter politik di Indonesia yang bersifat patriarki itu berpotensi dilakukan. Dan kemudian kedua, kalau misal kita kembali dalam konteks karakter pemimpin yang dihadapi, itu umumnya hanya merujuk pada konteks isu yang terkait dengan merakyat, kemudian karakter pribadi yang jujur dan lain sebagainya. Dan kalau misal itu bisa terus dilakukan dengan memframing dan juga melakukan statement-statement yang pro rakyat, saya pikir itu akan terus bisa meningkatkan elektoral yang bersangkutan. Dan itu juga yang dilakukan oleh seorang pemimpin seperti Jacinda Ardern misalnya di New Zealand, itu juga yang dilakukan oleh Tsai Ing-wen di Taiwan. Oleh karena itu saya pikir ini akan positif selama bisa kemudian tetap berselantar dengan isu. Karena bagaimanapun juga yang bisa melakukan ini dalam konteks afirmasi politik perempuan hanya di partai-partai nasionalis. Sementara di partai-partai dengan basis Islam tentunya akan berhadapan dengan satu konsep yang kemudian merujuk pada doktrin-doktrin keagamaan, misalnya surat An-Nisa di Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa seringkali akan terpatahkan di sana. Nah, oleh karena itu di level ini Puan akan memiliki kesempatan yang baik untuk mengafirmasi langkah-langkah. 1 menit, Mas Abe, silakan. Ya, secara umum memang ada kecenderungan perempuan itu mulai lebih bisa diterima oleh publik. Ya, secara umum, karena ya tadi sifat umum, memang perempuan lebih teliti, mungkin lebih telaten, mungkin lebih ulet. Tapi ada sifat umum lainnya atau sifat yang harus dimiliki perempuan dalam halnya kepemimpinan, itu bagaimana dia mempunyai satu kewibawaan, mempunyai kebijaksanaan, kemudian juga pro terhadap rakyat yang secara batin ya, bukan pencitraan. Saya kira ini melekat di dalam hal yang dilakukan oleh Mbak Puan. Tapi penerimaan secara umum memang wanita mungkin dipandang tadi lebih teliti, lebih ada ketulusan, ada ketelatenan. Tapi itu harus dibarengi bagaimana sifat-sifat kepemimpinan seperti bagaimana kebijaksanaan, kewibawaan, pro rakyat dan lain-lainnya. Saya kira Mbak Puan menempatkan posisi itu yang terus-menerus dia lakukan untuk selalu turun untuk mendengarkan rakyat. Mas Abed, Mas Arya Bima terima kasih, Mas Umam terima kasih, Mas Hensat terima kasih. Kita tunggu bagaimana nanti apakah elektabilitas ini akan semakin menaik pemirsa, bahkan juga penerimaan dari para pemilih perempuan. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa. Selamat malam, sampai jumpa.